Papua, pulau berbentuk burung di timur Nusantara, menjadi istimewa karena Islam adalah agama samawi pertama yang menyentuh warga asli. Di pulau terluas di Indonesia ini, khususnya di daerah pesisir barat, menjadi daerah permukiman kaum muslim yang besar. Namun gaung Islam di wilayah paling timur Indonesia ini seakan tak pernah membahana, tersamar dan seakan tersembunyi seperti rimba di Papua yang belum terjamah. Nuar, nama awal tanah Papua, memberi makna penting pada kaitannya dengan masuk dan perkembangan Islam. Opini bentukan kolonial masih melekat dalam pemikiran masyarakat Indonesia bahwa wilayah paling timur Indonesia tidak pernah terjamah ajaran agama Islam. Hingga kini, pandangan tentang tanah Papua masih sebagai pulau penuh misteri yang dihuni penduduk primitif dan menganut agama nenek moyang, yaitu animisme dan dinamisme. Nyatanya Islam menjadi agama mayoritas yang berjalan beriringan dengan kehidupan sosial masyarakat Papua yang dinamis. Penyebaran Islam di Papua tak bisa lepas dari interaksi para pedagang muslim dari daerah Bugis, Makassar, Ternate, Tidore, Buton, Banda, Seram bahkan Arab yang terjalin sejak abad ke-15. Kota tertua di Papua yang kini dikenal dengan Fak-Fak menjadi lokasi awal sentuhan Islam. Bahwa perkembangan Islam di Kabupaten Fak-Fak ini sebelum masuknya dibandingkan dengan agama lain, Islam lebih duluan masuk di Fak-Fak. Dan itu data menunjukkan bahwa seluruh Papua itu jauh sebelum agama yang lain, Islam lebih duluan masuk di Kabupaten Fak-Fak. Nah, yang dimaksud dengan Fak-Fak ini, kita sampaikan bahwa nama Fak-Fak ini boleh kita simpulkan bahwa menyebut nama Papua secara menyeluruh pada waktu yang lalu, karena kita temukan di data-data kerajaan Sriwijaya misalnya itu menyebutkan Fak-Fak dengan nama Janggi. Jazirah Onin yang berpusat di Fak-Fak saat ini merupakan wilayah utama persinggahan pelaut dan pedagang asing yang melintasi Pulau Papua. Teori Jazirah Onin sebagai pintu gerbang masuknya Islam di Papua masih disepakati para ahli dan sejarawan. Fak-Fak yang tersohor sebagai kota pala menjadi magnet utama kedatangan pedagang Islam hingga salah satu kantong perkembangan Islam di Jazirah Onin ini. Selain jalur perdagangan, terbentuknya masyarakat Muslim di Papua terjadi melalui jalur sosial kultural, politik, perkawinan hingga pendidikan. Di wilayah Fak-Fak tersebar beberapa petuanan, yaitu Kerajaan Patipi, Fatagar, Ati-Ati, Rumbati, Sekar, Wertuar, dan Arguni. Peran kerajaan sebagai institusi resmi pengaturan kehidupan masyarakat telah menjadi jalur penyebaran Islam melalui kekuasaan politik. Anggota Al-Fatih Kafah Nusantara atau dikenal dengan AFKN, organisasi dakwah yang berpusat di Kabupaten Fak-Fak ini mencoba menapaki jejak Islam di wilayahnya. Image orang yang ada di Jawa bahwa kita yang ada di Papua sama sekali tidak ada Islam, apalagi warga asli Papua. Sehingga oleh Ustadz Fadlan Garamatan, beliau menyusun barisan, kemudian memanggil beberapa teman-teman untuk merapat, untuk melakukan proses dakwah itu. Sehingga muncullah dengan satu nama organisasi AFKN. Dimulai dari Kerajaan Patipi. Kerajaan Petuanan Patipi diyakini sebagai kerajaan pertama yang memeluk agama Islam, disusul dengan 6 kerajaan lain yang ada di wilayah Fak-Fak.
Ahmad Iba, pensiunan pegawai negeri di Kabupaten Fakfak ini, memegang tampuk kerajaan Patipi ke-19. Raja ke berapa ya? Ke raja ke-10. Oh, ke 10. Sampai sekarang ini? Sampai sekarang ini. Dan Islam di kerajaan Patipi. Tahun 1224 masih. Masih 1200. Ya. Islam masuk ke Indonesia abad ke-7 oleh Syekh Abdul Rauf, putra ke-7 dari Jailani Abdul Qadir. Mesia atau Mes, yang kini berada di distrik Kokas Kabupaten Fakfak, diduga menjadi tempat pertama kedatangan Islam di tanah Papua. Dari menyeluruh waktu itu disimpulkan bahwa waktu yang tertua adalah 1360 di kampung Rubati. Masuknya dari mana? Ini kemudian kita hubungkan dengan kerajaan Tidore atau Ternate pada waktu itu. Kalau dari sisi waktu tahun 1360 maka dapat disimpulkan bahwa Fakfak itu menerima langsung kedatangannya dari Perlak atau Aceh Samudra Pasai langsung sebelum Islam datang dari Tidore lewat jalur kekuasaan Kesultanan Tidore. Peninggalan Al-Quran berukuran 50 cm dan lebar 40 cm dengan tulisan tangan di atas kulit kayu menjadi acuan adanya hubungan antara kerajaan Patipi dengan Samudra Pasai. Selain Al-Quran tua, kitab-kitab fikih, hadis, dan tauhid berusia ratusan tahun. Dua manuskrip yang ditorehkan di daun pokpok serta gulungan kumpulan doa dalam puluh bambu ini ditulis di atas daun koba-koba yang berasal dari pohon endemik Papua.